Besok kita akan mendaki gunung, dan gunung kali ini lumayan menantang. Kita akan ke daerah Jawa Timur, Paskeria. Ini ukuran yang 20 meter. Kemudian ada base layer 2, itu buat trek dan summit, kayaknya enak pakai itu. Kemudian ada baju-baju dan juga celana sama jaket, sepatu pastinya, kemudian bawa sarung tangan, ada tas kecil untuk summit nanti, kemudian ada trekking pole dan juga sendal. Oke, cukup segitu aja, sisanya harusnya bawa cemilan aja, nggak harus yang ribet-ribet juga karena udah pakai open trip, semuanya udah include kayak tenda, makanan dan lain-lain. Kita nanti paling bawa beberapa liter air aja. Packing udah selesai. Ini masuk semua, alhamdulillah, barang-barang nggak ada yang sampai ketinggalan. Habis ini kita langsung istirahat aja karena besok kita akan melakukan perjalanan yang cukup panjang. Besok kita akan naik kereta dari Jakarta sampai ke Jawa Timur, itu kurang lebih sekitar 15 jam. Jadi bagusnya kita coba istirahat dulu biar besok lebih fresh lagi dan kita buat perjalanan besok lebih menyenangkan. Oke guys, selamat pagi semua. Kita bakal berangkat. Kita langsung ke stasiun aja. Perjalanan Anda telah tiba di stasiun Besar Jatinegara. Pasti bertemu dengan kereta api Argo Sido. Penerbangan ST sudah datang, kita langsung aja naik. Kita itu kalau salah di peron 3 ya. Di peron 3, sorry, di kereta rangkaian 3, jadi kita akan langsung naik aja. Ya, ini rangkaian sepertinya kantinnya ya. Nah, kita akan masuk ke sini. Ya. Halo Pak. kita mau Oke. Sip.
dari jam 12:30, jadi kurang lebih 15-16 jam kita di kereta. Lumayan melelahkan karena ini keretanya langsung dari Jakarta sampai ke stasiun Kalibaru. Sebelumnya tuh saya udah pernah juga, cuman ke Surabaya dulu dan bisa lebih beristirahat, cuman ini wah. Nah di sini kita langsung ke base camp, jadi ikutin terus. Oke, selamat pagi semuanya. Kita sekarang udah sampai di base camp. Ini lagi mampir ke musola dulu untuk sholat subuh. Tadi agak telat. Rencananya kita akan istirahat dulu sebentar, kurang lebih sampai jam 7 atau jam 8 kita baru start. Harusnya kita juga nanti dapat sarapan dan lain-lain dulu, dan bisa prepare dan repacking lagi. Dari sini harusnya nanti kita akan naik ojek sampai ke pos pendaftaran. Kemudian nanti kita akan mengurusi maksi dan juga di briefing di sana. Nanti setelah itu baru kita akan naik ojek lagi sampai ke pos 1 atau pos 2 gitu. Pos 1 ya kayaknya. Dulu saya masih ingat ke pos Pak Sunaria namanya. Cuman nggak tahu sekarang kayaknya lewat dari pos Pak Sunaria, jadi kayak sampai pos 1. Ini suasana base camp. Namanya base camp Pak Aldi. Ada lumayan banyak pendaki yang bakal naik bareng ke sini. Suasananya sangat sejuk sekali ya. Tadi cerah banget tapi sekarang langsung berkabut lagi. Oke, selamat pagi semuanya. Kita sampai di pos pendaftaran. Jadi ini bukanya tuh sebenarnya jam 7. Sekarang jam 06.47. Jadi kita nunggu sekitar 12-13 menit. Kenapa jam 7? Karena berkloter ya. Jadi ada yang jam 7, nanti setelah itu ada kloter berikutnya entah setengah 8 atau jam 8. Jadi lebih bagus lebih awal biar kita bisa langsung OTW dengan ojek ini ke pos 1 ya. Pos 1 itu harusnya di atas pos Sunaria. Ini pendaki-pendaki lain udah siap nih. Nah ini masnya juga udah siap nih. Halo mas. Halo mas. Wah ini nih mbak, kita siap-siap briefing. Udah yakin? Yakin? Semuanya aman. Naik dan turunnya selamat. Dan saya minta tolong teman-teman ya, jaga keselamatan, hati-hati. Karena contoh kemarin belum lama ada yang jatuh. Alhamdulillah sempat dievakuasi dari jam 7, jatuhnya di bawah jam 7, tapi tidak terlalu jauh jatuhnya, masih aman, sekitar 3 meter. Dikarenakan dia kebijakannya salah, jam 4, akhirnya baginya juga tergelincir akhirnya dan juga hampir jatuh juga. Tapi alhamdulillah dari teman karena sigap dan refleks dari satu yang lagi aman, tidak ada masalah. Yang satunya juga katanya dari Batam. Jadi saya minta tolong untuk teman-teman waktu lebih hati-hati, apalagi panas seperti ini, pastinya jalurnya semakin licin, apalagi nanti kalau sudah di atas karena berpasir juga berbatu, lebih hati-hati, utamakan keselamatan. Oke, kita udah di briefing di pos pendaftaran, di tempat briefing juga. Sekarang saatnya kita langsung aja naik ojek. Nah ini masnya, halo mas. Oke, halo. Jangan mas siapa? Mas Rizal. Mas Rizal. Oke mas, kita siap ke atas ya. Siap. Oke. Halo semua, ini kita udah sampai di pos Sunaria. Halo mas. Oke, udah siap nih mendaki nih. Udah siap. Mantap. Wah ini nih 3 sejoli. Oke guys, kita udah mulai jalan dari pos Mak Sunaria jam 7.51. Jadi ini pos 1. Trek dari pos Mak Sunaria sampai ke pos warung itu seperti ini. Kanan kirinya dipenuhi dengan kebun kopi
Tadi sih nanya sama ojeknya habis panen. Nah ini ya kebun kopi udah masih hijau-hijau, jadi kemarin udah banyak yang dipanenin. Alhamdulillah hari ini cuacanya cerah. Halo Ca. Jalan ya? Jalan. Masih menuju pos warung. Sekarang di jam 8.43. Itu emang estimasi kurang lebih 1 jam. Karena tadi juga beberapa kali istirahat ya. Nggak perlu maksain, jalannya santai aja. Yang penting stabil. Sampai di pos warung. Wah, ini cepet banget ini bertiga nih, luar biasa. Santai kita pada. Santai ya. Tadi kita istirahat juga. Sekarang jam 8.46 kita udah sampai di pos warung. Ini perbatasan kita terakhir ngojek. Jadi kalau ngojek sampai sini, jadi lumayan. Estimasi 1 jam. Kalau mau pakai ojek lagi dari Pals Sunaria itu nambah 50.000. Worth it harus ya. Boleh kita coba nanti pas pulang. Kita jalan lagi setelah dari pos warung menuju camp atau pos 2. Oke, kita sampai di camp 2. Sekarang jam 10.15. Camp 2 1446 mdpl. Kayaknya kita bakal istirahat dulu, minum atau nyemil. Oke, sekarang jam 10.32. Kita lanjut lagi setelah beristirahat kurang lebih tadi 10-15 menit. Dari pos 2 atau camp 2 ke camp 3. Itu estimasi kurang lebih di 45 menit sampai 1 jam. Kalau lihat di rundown. Mudah-mudahan aman dan lancar. Trek masih relatif landai. Belum ada elevasi gain yang lumayan menanjak. Justru ini ada turun-turunnya juga. Katanya sih sampai ke S4 itu memang landai. Jadi kita coba nge-push kalau lagi dapat bonus kayak gini. Enak. Gunung Raung ini memang diklaim termasuk gunung yang cukup ekstrim, bahkan paling ekstrim dan berbahaya di Pulau Jawa. Karena nanti saat summit atau puncak itu treknya lumayan ekstrim.
yang melelahkan dari Gunung Raung ini, nggak ada sumber mata air untuk via Kali Baru. Jadi benar-benar nggak ada air, kita harus bawa dari bawah semuanya. Oleh karena itu enaknya pakai open trip atau yang memang udah ada paketnya, udah include tenda, makan, air. Kita bisa bawa peralatan kita pribadi aja, tapi tetap saya bawa air. Saya bawa air itu 3 liter 2 botol. Kemudian bawa yang air kecilnya 1 botol. Kemudian yang seperti Isotonic Pocari Sweat itu 1 botol. Ya, inilah saya lagi inget-inget juga masa-masa waktu ke Raung tahun 2017 kalau nggak salah. Itu dari bawah bawa air banyak sekali, sekitar 5-6 botol. Itu sangat melelahkan. Inilah ciri khas Raung via Kali Baru. Mantap. Oke, kita sekarang udah sampai di camp 3. Sekarang jam 11.12. Itu berarti estimasi 40 menit. Lumayan ngepus. Istirahatnya cuma sebentar aja. Pendaki yang lain lanjut. Ini pondokannya kuat, terawat dan rapi. Atapnya pun rapat. Kita lanjut dari pos 3 dan keempat. Kita rehat dulu. Lumayan agak terjal juga. Lumayan menguras tenaga ya. Ini cuacanya juga pengen bawaannya minum terus. Harus hemat-hemat juga sebenarnya air. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita sampai pos 4 bakal rebahan dan rehat. Lebih banyak sekalian makan siang. Oke, kita lanjut lagi. Kita jalan lagi. Duluan ya mas? Ya. Menuju ke camp 4. Udah gak sabar mau santap makan siang dan juga sholat zuhur. Kosor ditarik dari asar. Asarnya ditarik ke zuhur. Kalau ngelihat di Avenza Map, harusnya titik yang sekarang saya itu udah di pertengahan antara pos atau camp 3 ke camp 4. Ya estimasi kurang lebih setengah jam lagi sampai. Sekarang di 11.48, berarti kurang lebih di jam 12 lewat. Akhirnya kita sampai di camp 4. Ada juga pendaki yang udah jalan lagi. Kita bakal istirahat di sini agak lama. Di sini mungkin kita bisa istirahat sekitar 30-45 menit untuk lanjut ke pos 5. Tapi nyantai aja. Masih banyak juga pendaki yang masih di belakang. Oke. Akhirnya kita sampai juga di tempat. Kita istirahat dulu. Banyak teman-teman yang makan siang dan sholat dulu di sini sepertinya. Ini cukup terbuka lebar ya untuk pos 4 ini. Sebenarnya pos 4-nya tuh tadi di bawah sedikit. Ini agak naik sedikit. Di sini pun juga luas. Bisa juga sebenarnya kalau mau bikin camp emergency itu di bawah situ. Ya cukup melelahkan karena ini juga lumayan dipus ya. Tadi tuh kita start kalau nggak salah di jam kurang lebih jam 8 mau jam 9. Kita sampai sini jam 12.24. Berarti kita udah kurang lebih jalan sekitar 4 jam. Wah, lumayan melelahkan. Kita istirahat dulu, makan dan rehat dulu.